أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk belajar pendidikan agama Islam dengan Ibu. Walaupun dalam kondisi masa pandemi ini kita tetap bisa ketemu. Ya, untuk hari ini sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama untuk membaca doa sebelum belajar. Silakan Miss Esa dipimpin untuk memulai pelajaran ini. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bersedia? Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak ya. Hari ini sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, Ibu ingin tanya, apakah masih ada yang ingat tentang pelajaran kita yang minggu kemarin? Ya, hari ini minggu kemarin kita belajar tentang jujur dan keadilan. Ya, masih ada ingat pengertian jujur, nak? Ya, pintar. Denny pintar. Jujur itu apa? Jujur itu adalah tidak bohong atau berkata sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, kemudian yang kedua adalah adil. Adil itu apa? Ya, pintar. Miss Esa pintar. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ya, adapun tujuan kita untuk mempelajari sholat sunnah ini adalah yang pertama,
Ya, setelah kita belajar setelah berdiskusi dan mencari informasi, anak-anak nantinya bisa menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. Kemudian yang kedua adalah setelah berdiskusi dan mencari informasi, anak-anak bisa menjelaskan macam-macam sholat sunnah dengan benar. Dan yang ketiga adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, anak-anak dapat mempraktikkan tentang sholat sunnah sesuai dengan syara atau hukum Islam. Ya, untuk sebagai materi pembuka, Ibu akan jelaskan sedikit, yaitu mengenai pengertian sholat sunnah. Ya, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Atau bisa juga sholat sunnah itu disebut dengan sholat tambahan atau selain sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah, kemudian sholat sunnah dikerjakan secara munfarid, dan yang ketiga adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dan munfarid. Adapun hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang sholat sunnah berjamaah. Bisa dilihat di papan tulis, sudah Ibu tampilkan skema tentang sholat sunnah itu ya. Kemudian sholat sunnah berjamaah macam-macamnya itu ada 5 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah khusuf atau gerhana matahari, dan sholat sunnah khusuf, sholat gerhana bulan, dan yang terakhir adalah sholat istisqa. Yaitu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian Ibu sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok. Itu ya, di papan tulis sudah Ibu bagi pembagian kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 itu mengerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu buat. Kemudian LKPD. Bentar ya. Ya anak-anak, kita kembali ke diskusi ya. Diskusi, silakan kalian bahas sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kelompok 1 yaitu membahas tentang sholat Idul Fitri, kelompok 2 membahas tentang sholat Idul Adha, kelompok 3 membahas tentang sholat khusuf, kelompok 4 membahas tentang sholat khusuf, dan kelompok 5 membahas tentang sholat istisqa. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman sekelompok dan galilah informasi mengenai sholat sunnah yang sudah Ibu bagikan menurut LKPD tadi. Ya, sebentar lagi kita akan mendengar presentasi dari kelompok 1. Ya. Bagaimana anak? Semuanya sudah selesai? Oke, baiklah. Kalau sudah selesai, kita dengar presentasi dari kelompok 1 mengenai sholat Idul Fitri. Ya, silakan. Kelompok 1 mempresentasikan tentang sholat Idul Fitri, bagaimana tata cara melaksanakannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri itu tersebut. Ya. Terima kasih kelas kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang sholat Idul Fitri. Selanjutnya kelompok 2. Ya, lanjut. Karena kelompok 2 sudah presentasi tentang sholat Idul Adha, kita ke sholat khusuf. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 selesai, kelompok 4 kita lanjut tentang sholat gerhana bulan. Ya, selanjutnya kelompok 5 yang terakhir, presentasi dari kelompok 5 tentang sholat istisqa.
Ya, beri upload untuk semua kelompok ya. Oke. Hari ini kita sudah mempelajari tentang 5 sholat sunnah ya yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian bagaimana anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 silakan. Oke, itu ya. Kemudian kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita ke kesimpulan tentang sholat yang sudah kita bahas tentang hari ini. Kelima sholat itu. Ada yang bisa menyimpulkan anak-anak barangkali di kelompok 1, kelompok 2, dan selanjutnya. Silakan. Oke, itu ya kesimpulannya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang 5 sholat sunnah. Gitu. Yang pertama, sholat sunnah Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Kurban, Hari Raya Kurban. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah kusuf. Sholat sunnah kusuf dilaksanakan pada ketika kita melihat adanya gerhana matahari. Kemudian yang keempat adalah sholat kusuf, yaitu sholat gerhana bulan. Ketika kita sudah melihat peristiwa gerhana bulan, maka kita melaksanakan sholat sunnah itu. Kemudian yang kelima adalah sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini adalah sholat yang dilaksanakan ketika musim kemarau melanda daerah kita, kekeringan, kering kerontang, sudah rindu dengan air. Ya, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa. Ya, itulah anak-anak kesimpulan kita pada hari ini. Jadi kita beri aplaus untuk kelompok terbaik dalam melaksanakan presentasi, yaitu kelompok 3. Ya, itu ya kelompok 3. Kemudian untuk mengukur kemampuan kalian dalam pemahaman mengenai pembahasan sholat sunnah ini, Ibu sudah menyediakan evaluasi pembelajaran atau soal-soal yang nantinya kalian kerjakan. Ya, silahkan ya, nanti dikerjakan. Ya, kalau sudah selesai, kumpul. Ya, sudah selesai ya? Oke. Jadi untuk hari ini itulah kegiatan kita hari ini. Maka untuk minggu depan kita akan membahas tentang sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri. Oke, untuk menutup pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa untuk pelajaran. Ya, selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,